Ledakan yang terjadi di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat yang beredar di media sosial pasca ledakan sempat terjadi tembak-menembak dengan pelaku bom. Ya pemirsa, ini adalah ledakan yang terjadi di depan Starbucks Cafe di Gedung Sarinah. Ini adalah detik-detik ledakan yang direkam dari atas gedung. Halo? Iya. Halo? Orang nggak ada yang nembak. Masih ada? Mati bunuh diri dia. Dari lokasi yang sama dengan angle yang berbeda, dapat kita saksikan ledakan terjadi dari sudut pandang yang lebih jauh. Iya, meledak sendiri. Iya, meledak sendiri, Pak. Bunuh dia killing, Sementara ini adalah suasana di sekitar lokasi ledakan di pos polisi yang berada di Jalan Tamrin, tepat di depan Gedung Sarinah. Korban di lokasi terlihat ada 2 orang. Setelah terjadi ledakan, terjadi tembak-menembak antara pelaku dengan pihak kepolisian. Pelaku berlari ke arah Gedung Cakrawala yang masih berada di sekitar Gedung Sarinah. Berjaga di sekitar lokasi dulu melakukan penembakan depan Sarinah. Kawasan Sarinah menjadi target teror bom yang terjadi Kamis siang. Sterilisasi di TKP dilakukan aparat gabungan TNI Polri sehingga masyarakat hanya bisa menyaksikan dari jarak jauh. Saat ini Jalan Raya Tamrin, tempat lokasi sudah dibuka untuk umum. Bagaimana gambaran 2 titik tempat peristiwa teror Sarinah tersebut? Kita ikuti penelusuran Carlos Michael dan juru kamera Muhammad Reza. Tepat pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, di sini di Starbucks yang ada di Menara Cakrawala, ledakan pertama dari teror Sarinah terjadi. Dan saat ini ketika saya membuat rekaman ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, polisi masih berupaya untuk melakukan mendirikan tenda begitu untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu kawasan dari kafe Starbucks ini sudah ditutup untuk keperluan penyelidikan yang lebih mendalam dari pihak kepolisian dan Densus 88 anti teror. Kami dapat gambarkan bahwa ledakan terjadi tepat di depan Starbucks. Ada yang mengatakan bahwa di samping sebelah kanan, ada juga yang mengatakan di depan pintu masuk. Tetapi situasi dan kondisi fisik dari Starbucks ini sendiri bisa Anda lihat sangat rusak. Semua kaca pecah. Dan di sini diperkirakan terjadi ledakan yang pertama, itu yang dikatakan oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam pernyataannya. Dan situasi di sini tadi sekitar pukul 11 sangat-sangat steril begitu, karena terjadi kontak senjata antara terduga teroris dan juga pihak Densus 88 anti teror. Anda bisa melihat di bawah kameramen saya bahwa kaca-kaca masih dalam posisinya, belum dibereskan begitu oleh pihak Starbucks maupun pihak kepolisian. Dan proses ini dilakukan untuk kemudian memudahkan pihak kepolisian melakukan olah TKP. Olah TKP sudah dilakukan 2 jam setelah peristiwa berlangsung, tepat ketika Luhut Binsar Panjaitan usai mengunjungi tempat kejadian perkara ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa lokasi kedua yang ada kurang lebih sekitar 50 meter, tepat berada di sebelah kiri depan Starbucks ini, yakni di pos polisi depan Plaza Sarinah. Sebelum kita ke lokasi berikutnya, yakni di pos polisi, ini adalah salah satu mobil
yang menurut penuturan saksi yang ada di sekitar Starbucks menjadi tempat persembunyian di balik ini kemudian masuk ke dalam Starbucks. Ini adalah mobil jenis Daihatsu B1403 POR dalam situasi pecah kacanya, dan ini ada tanda-tanda tembakan begitu, peluru. Dan ini diduga adalah peluru yang terjadi atau ditembaki pada saat peristiwa kontak senjata antara pihak kepolisian Densus 88 anti teror bersama dengan terduga teroris. Dan di sini ada tanda-tanda darah begitu. Ini di sini posisi ditemukan jenazah pada saat ledakan terjadi. Tepat di samping kiri mobil jenis Sirion Daihatsu ini. Saya akan membawa Anda pemirsa untuk melihat lokasi penembakan dan ledakan yang kedua di pos polisi. Iya, kemudian dari Starbucks yang hanya kurang lebih sekitar 50 meter, ini adalah lokasi di mana kita melihat dalam tayangan-tayangan media sosial maupun tayangan-tayangan media satu jenazah tergeletak di sini, dan tempat terjadinya ledakan yang kedua adalah pos polisi di perempatan Sarinah. Di sini kemudian diperkirakan, karena sampai saat ini kita belum mau tahu korban yang jatuh dari pihak terduga teroris dan juga warga sipil dan kepolisian. Tapi ledakan yang cukup kuat menyebabkan pos polisi yang seharusnya kokoh ini kemudian hancur begitu. Dan tadi pihak gegana bahkan 2 jam setelah terjadinya peristiwa masih terus menyisir lokasi pos polisi ini untuk kemudian memastikan bahwa sudah tidak ada lagi material bom begitu. Dan ini adalah pos polisi yang hancur, yang ringsek begitu, karena guncangan bom yang terjadi sekitar pukul 10:40 hanya berkisar 5 menit setelah ledakan pertama yang terjadi di Starbucks Cafe. Banyak sekali warga yang menyaksikan secara langsung peristiwa kontak senjata yang terjadi hampir kurang lebih 25 menit. Dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan bahwa Jakarta dalam keadaan yang masih aman. Semua polisi bersiaga di bandara, pintu-pintu masuk yang ada di seluruh Jakarta, memastikan bahwa Jakarta dalam keadaan yang sangat aman begitu. Tetapi siaga 1 dan statusnya sudah dihilangkan begitu. Pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mencari tahu apa dan siapa yang ada di balik peristiwa ini. Presiden Joko Widodo sudah datang ke lokasi, kemudian Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri, kemudian Panglima TNI, dan seluruh pihak terkait menjanjikan pengusutan kasus ini, bahwa ancamannya di balik ini kita tidak bisa mengatakan ISIS atau kemudian kelompok-kelompok lainnya yang selama ini menjadi target dari Densus 88 anti teror, tetapi tentu berharap bahwa pemerintah dalam hal ini tidak membuat gusar masyarakat. Kemudian masyarakat rasa nyamannya dijamin ke depan tidak akan terjadi lagi peristiwa teror seperti ini, terutama yang terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Carlos Michael, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri datang ke lokasi ledakan di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jokowi datang tanpa menggunakan rompi anti peluru dan langsung turun di depan Starbucks Sarinah. Jokowi didampingi dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden Jokowi hanya berada di lokasi selama 5 menit, setelah itu langsung masuk lagi ke dalam mobil dengan pengawalan ketat menuju
menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Jangan diganggu juga. Kita udah mau dekat. Tolong mengerti ini prosedur. Prosedur juga, tapi Bapak juga masih bisa gitu dong, Pak. Ya, pemirsa, bisa kita saksikan ini adalah Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah menteri dan juga Panglima dan Kapolri sedang melihat lokasi ledakan yang terjadi sekitar pukul 10.50 siang tadi. Presiden hanya mengamati dari kejauhan ke arah Starbucks Coffee Jakarta. Ini adalah penjelasan dari Kapolda Metro Jaya yang sedang memberikan penjelasan kepada Presiden. Kemungkinan menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi. Serangan pertama terjadi di dalam Starbucks Coffee, kemudian pelaku sempat terjadi baku tembak di depan Starbucks, dan kemudian juga ada serangan yang terjadi di pos polisi di depan Simpang Tamrin, tepat di depan Gedung Sarinah. Total ada 7 orang yang tewas dalam peristiwa hari ini. 5 orang adalah pelaku ledakan, sementara 2 orang berasal dari warga sipil, yang satu adalah warga negara Kanada, sementara satu lagi adalah warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih harus dicari identitasnya oleh pihak kepolisian. Inilah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Ani Rahmi. Negara, bangsa dan rakyat, saya kira kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian mengatakan aksi terorisme di Sarinah Tamrin dilakukan oleh kelompok teroris yang terkait dengan ISIS yang ada di Suriah dan Irak. Para pelaku menerima perintah dari pimpinan mereka di negara tersebut. Berikut pernyataan Kapolda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Sekap, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam, rekan-rekan sekalian. Jadi peristiwa tadi terjadi lebih kurang jam 10.50 atau 10.55, ada ledakan dan kemudian terjadi kontak senjata dengan anggota Polda Metro Jaya, dan kemudian dapat kita kuasai situasi dalam waktu lebih kurang 30 menit. Jadi lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Peristiwa terjadi diawali dengan pertama adalah serangan di Starbucks Cafe, yaitu masuknya satu orang pelaku dan menggunakan bom bunuh diri. Kemudian mengakibatkan terjadi korban luka-luka dan kepanikan. Kemudian pengunjung kafe yang saat itu ada keluar berhamburan. Dan ternyata di luar kafe sudah ada 2 orang lagi teroris yang menunggu dan melakukan penembakan kepada 2 orang warga negara asing. Satunya lah warga negara Kanada, meninggal dunia. Satunya lagi dalam keadaan hidup. Kemudian pada saat yang sama, tim yang kedua, itu ada 2 orang menyerang pos polisi lalu lintas di Simpang Sarinah. Saat itu ada satu anggota petugas polisi, Polsek, yang sedang bertugas di sana, diserang dengan bom bunuh diri juga, anggota terluka, kemudian pelakunya meninggal dunia. Saat itu ada satu anggota masyarakat juga yang terkena pecahan dan diduga meninggal dunia. Kemudian pada saat itu ada tim dari personel dari Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan pengamanan demonstrasi di Monas, dipimpin oleh Kepala Biro Operasi. Saat itu pas sedang ada di situ langsung berhenti dan kemudian mendengar ledakan, turun dan kemudian diserang dengan menggunakan tembakan dan lemparan granat. Jadi bukan granat, itu adalah bom rakitan yang mirip granat. Kemudian terjadi kontak tembak
anggota Polsek yang ada di sekitar situ, di Sarinah dan di jalan yang ada di sekitar itu juga membantu, sehingga ada 4 orang anggota kepolisian Polres Jakarta Pusat yang terkena tembakan. Pada bagian kaki, ada juga kena bagian perut. Kemudian pelaku berhasil dilumpuhkan. Dalam waktu kontak tembak lebih kurang 15 menit, 2 pelaku berhasil ditembak mati. Kemudian situasi sudah berhasil kita kuasai dalam waktu lebih kurang 20-25 menit. Kemudian kita laksanakan penyisiran di TKP, Starbucks maupun di pos polisi lalu lintas. Pos polisi lalu lintas kita undang di Handak dari Brimob, kemudian pasukan Brimob dan pasukan Sabara dari Polres dan Polda hadir, juga di backup oleh Bapak Pangdam dengan pasukan beliau, untuk kemudian kita melakukan pengepungan untuk mengklirkan apakah mungkin ada pelaku yang lain. Gedung yang ada di Skyline Building, di tempat di mana ada Starbucks Cafe, kita sisiri dari lantai per lantai, tidak ada pelaku di sana. Kemudian di depannya ada gedung Jaya, kita juga lakukan penyisiran dan dinyatakan clear, jadi tidak ada pelaku yang lain, sehingga kita laksanakan namanya clearing device. Clearing device ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi bom-bom tambahan. Di situ pada saat clearing device kita temukan ada masih 6 bom, 5 bom kecil sebesar tangan, kepalan tangan, kita sebut dengan granat tangan rakitan, dan satu lagi bom yang lumayan besar sebesar kaleng biskuit yang ada di situ. Jadi ada 6 yang berhasil kita amankan. Kemudian dari pelaku yang meninggal itu juga kita sita 1 senjata api sejenis FN rakitan. Dengan demikian pelaku 5 orang tertangkap dan meninggal dunia, kita berhasil lumpuhkan. Korban yang ada, yang meninggal warga masyarakat ada 2, 1 warga negara Kanada dan 1 warga negara Indonesia yang sedang kita cari identitasnya. Kemudian ada sejumlah korban yang masih luka, lebih kurang 15, baik luka berat maupun luka ringan, dan serta ada 5 anggota polisi yang terkena baik luka tembak atau terkena pecahan dari bom yang dilemparkan. Karena bom itu isinya ada baut, namanya shrapnel. Shrapnel itu isinya baut, paku dan lain-lain yang ada di situ. Dengan demikian olah TKP kita laksanakan sampai dengan jam 3. Setelah olah TKP selesai, kemudian jalan kita buka, clear, dan olah TKP masih dilanjutkan di Starbucks Cafe dan pos polisi lintas. Hari ini kita upayakan untuk selesai, bekerja sama dengan teman-teman dari Pusiden dan Lapor, dan insya Allah besok akan kita tuntaskan semua. Sementara tim sedang melaksanakan pengejaran kepada jaringan pelaku. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS di Raqqa, pusatnya di Raqqa. Jadi rekan-rekan paham mungkin bahwa ISIS ini merubah strategi. Dulu strateginya hanya melaksanakan operasi di Syria dan Irak. Tapi kemudian ada perintah dari amirnya Abu Bakar Baghdadi untuk melakukan operasi di luar wilayah Syria dan Irak, dan kemudian dibentuk cabang-cabang ISIS di seluruh dunia, baik di Prancis, di Eropa, Afrika Utara, kemudian di Turki misalnya, termasuk di Asia Tenggara. Sel-sel ISIS yang ada di Asia Tenggara ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada 1 orang tokoh, yaitu Bahrum Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antar para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing ingin menjadi leadership. Oleh karena itu Bahrum Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan pengejaran. Demikian. Terima kasih.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News, dan saat ini kita akan ke RSPAD Gatot Subroto, tempat di mana sejumlah korban ledakan di kawasan Sarinah Tamrin mendapatkan perawatan. Kita akan bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ria Nuryaningsih. Ya, Erik, tadi diinformasikan Presiden Joko Widodo akan menjenguk para korban di RSPAD. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait rencana kedatangan Presiden? Iya, Tasya, korban ledakan bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat ini tadi informasinya akan dijenguk oleh Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini waktu menunjukkan kurang lebih pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi juga belum hadir untuk menjenguk korban dari ledakan bom Sarinah ini. Namun tadi tampak terlihat beberapa menteri, yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan para pejabat pemerintahan ini tadi datang untuk menjenguk korban dari ledakan Sarinah ini. Dan tadi Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menjelaskan kepada kami bahwa sebagai korban ledakan bom Sarinah ini, semua biaya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan Nila juga menjelaskan bahwa turut berduka atas kejadian ini dan semua biaya ditanggung oleh negara bagi para korban ledakan. Dan Tasya, juga tadi sejumlah ledakan pada Kamis pagi tadi terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah perbelanjaan Sarinah. Dan aksi teror ini menewaskan sejumlah korban, diantaranya anggota polisi dan korban warga sipil. Dan di RSPAD Gatot Subroto ini terdapat 9 orang korban, ya ini korban luka yang terdiri dari 2 dari anggota kepolisian, 2 warga asing, dan 5 warga sipil. Dengan rincian sebagai berikut: korban Sarinah yang terdapat di RSPAD Gatot Subroto, yang pertama korban luka dengan nama Budi Rahmat, usia 35 tahun. Ini laki-laki, beralamat di Grand Depok City, Blok Anggrek 2, H7. Korban kedua yaitu Aibtu Dodi Maryadi dengan usia 48 tahun. Ini laki-laki dari Lantas Jakarta Pusat, unit Menteng. Dan korban ketiga yaitu Aibtu Budiono dengan usia 43 tahun, laki-laki, dan ini dari Polres Jakarta Pusat. Korban keempat ialah Anggun Artikasari binti Haryanto dengan usia 24 tahun. Ini perempuan, beralamat di Condet RT 7 RW 5. Dan korban kelima yaitu dengan nama Hairil Islam bin Muhdar Arifin, berusia 21 tahun. Ini laki-laki, beralamat di wilayah Tawakal, Grogol. Korban keenam ialah Johannes Antonius Maria, ini merupakan warga negara Belanda dengan usia 48 tahun. Ini laki-laki, beralamat di Jalan Nangka nomor 106 Jagakarada. Korban luka ketujuh dengan nama Selamat alias Morat Al-Muneri, ini merupakan warga negara Aljazair dengan usia 44 tahun, dan ini laki-laki. Korban ke-8 atas nama Permana bin Asep Yanto, usia 24 tahun, warga Bojong Gede. Korban terakhir itu korban ke-9 atas nama Agus Kurnia bin Asudrajat, usia 25 tahun dan berasal dari Sumedang. Dan ke-9 korban luka ini sedang dilakukan perawatan intensif terhadap 9 korban ini. Dan tadi juga Duta Besar dari Belanda sempat hadir menjenguk korban luka yang salah satunya terdapat warga negara Belanda. Tasya. Iya, baik. Erik, bagaimana kondisi mereka? Adakah dari 9 korban ini yang kondisinya kritis? Ya, Tasya, tadi dari keterangan petugas RSPAD Gatot Subroto bahwa ketika kami menanyakan perihal kondisi dari ke-9 korban luka ini, pihak dari petugas RSPAD Gatot Subroto mengatakan bahwa dari 9 korban ini ada yang luka kritis dan juga luka berat. Namun mereka tidak menjelaskan secara detail nama korban yang mengalami luka berat ataupun luka ringan tersebut, Tasya. Dan sampai saat ini pun pihak dari RSPAD Gatot Subroto belum memberikan keterangan resmi. Dan kami pun masih terus menunggu
dengan hadirnya pejabat-pejabat yang akan menjenguk dari korban ledakan bom Sarinah ini. Sebelumnya 3 pejabat, yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Puan Maharani dan juga Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama tadi sempat menjenguk. Tasya. Bagaimana dengan keluarga korban? Adakah yang sudah datang di RSPAD Gatot Subroto, Erik? Ya Tasya, untuk keluarga dari korban tadi juga sudah ada beberapa yang menjenguk, namun yang dari hasil pantauan kami, keluarga dari warga negara Belanda yang atas nama Johannes itu silih berganti mereka mendatangi untuk menjenguk dari keadaan dan kondisi Johannes. Namun korban lainnya, yaitu keluarga korban lainnya maksud kami tadi yang sempat menjenguk, yaitu dari keluarga Aibtu Budiono. Dan untuk keluarga korban lainnya, kami masih terus melakukan pemantauan di RSPAD Gatot Subroto ini, Tasya. Oke, baik. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya, Erik Gumaryadi, langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.